Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Hutan merupakan kawasan yang perlu untuk terus dilindungi, tapi nyatanya jenis-jenis hutan di tanah air kita sangat beragam. Hutan secara umum digambarkan sebagai kawasan dengan pepohonan yang banyak tumbuh di atasnya. Kawasan hutan merupakan salah satu ekosistem dalam biosfer yang didominasi oleh komposisi bermacam vegetasi dan flora. Sehingga tidak salah apabila hutan dikatakan sebagai lokasi masyarakat tumbuhan hidup terbesar di dunia. Berbagai jenis hutan dapat kita temukan di berbagai penjuru tanah air. Keberadaan hutan sangat penting untuk kehidupan manusia. Kemampuan alami tumbuhan dalam menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis dan mengubahnya menjadi oksigen menandakan keberadaan hutan yang memiliki peran vital bagi kelangsungan hidup manusia. Berikut ini adalah 5 jenis-jenis hutan dan ciri-ciri hutan di Indonesia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, hutan bakau. Jenis hutan yang pertama itu hutan bakau. Hutan bakau kerap disamakan dengan hutan mangrove, padahal kedua hutan tersebut memiliki perbedaan. Bakau atau tumbuhan yang memiliki nama latin Rhizophora merupakan salah satu spesies penyusun kawasan mangrove. Tumbuhan bakau menjadi genus yang mendominasi dalam menyusun ekosistem mangrove. Tanaman ini umumnya ditemukan di garis pantai dengan kecenderungan lebih dekat dengan perairan atau laut dibandingkan daratan. Yang kedua, hutan mangrove. Hutan mangrove adalah varietas komunitas yang ada di pantai tropik dan subtropik, berupa pepohonan atau semak-semak yang tumbuh di daerah pasang surut air laut. Komposisi jenis hutan mangrove tidaklah homogen, melainkan semua pepohonan dan semak yang ada di satu kawasan terkena pasang surut air laut dan membentuk komunitas, maka ia dikatakan sebagai hutan mangrove. Apabila tanaman yang menempati hutan pesisir dengan dominasi bakau Rhizophora. Yang ketiga, hutan lumut. Lumut adalah tumbuhan kecil yang belum memiliki akar dan daun sejati, akan tetapi ia mampu untuk berfotosintesis. Tumbuhan ini kerap hidup berkoloni dan mampu untuk tumbuh di lingkungan yang ekstrim dan hidup di berbagai medium seperti bebatuan, tanah, batang kayu, bahkan menumpang pada organisme lain. Lumut menyukai lingkungan yang lembab dan bersuhu rendah. Ciri utama hutan lumut yakni berada di kawasan yang memiliki curah hujan tinggi sehingga kelembapan tinggi dan berembun. Yang keempat, hutan rawa. Hutan rawa adalah hutan dengan vegetasi tumbuhan yang tumbuh dan berkembang di wilayah genangan air tawar, atau secara periodik wilayah hutan akan selalu tergenang air tawar. Jenis hutan ini biasanya terletak di daerah yang berada di dekat aliran sungai, akan tergenang ketika luapan air sungai naik semasa musim hujan. Keadaan tersebutlah yang menyebabkan terbentuknya hutan rawa. Ciri utama dari jenis hutan rawa ini selalu tergenang air ialah lantai hutan yang berupa lapisan gambut, sehingga lapisan gambut membentuk tanah dengan sifat tidak terlalu keras atau nampak seperti lumpur. Yang kelima, hutan stepa. Kondisi yang membedakan hutan stepa dan sabana adalah komposisi vegetasinya. Jenis hutan stepa didominasi oleh vegetasi jenis rumput dan tidak ada pohon maupun semak-semak besar di dataran lahan tersebut. Pepohonan tidak dapat tumbuh di wilayah stepa akibat curah hujan yang rendah dan tidak merata. Hutan stepa dapat kita temukan di wilayah beriklim tropis dan subtropik. Hutan stepa dapat ditemukan di wilayah timur Indonesia seperti Pulau Timur dan Nusa Tenggara karena kondisi iklim gersang dan minim curah hujan yang mendukung. Demikianlah ulasan 5 jenis-jenis hutan dan ciri-ciri hutan di Indonesia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.